tidak semua orang siap mencerna studi semacam ini. Jadi, bagi yang imannya lemah atau kagetan dalam beragama, saya sarankan tidak usah menonton video ini. Jika sudah terlanjur nonton dan merasa mual, merasa pengen muntah, atau merasa auto murtad, saya sarankan mencari bantahannya. Sudah banyak di internet. Video ini hanyalah ringkasan dari hipotesisnya dan Gibson, yang mencoba menelusuri kembali kota Mekah kelahiran Nabi Muhammad. Video aslinya berdurasi 1,5 jam, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Atau yang tertarik membaca bukunya, berjudul The Nabateans Builders of Petra, Early Islamic Qibla, dan Quranic Geography. Hipotesisnya menyatakan, kalau kota kelahiran Nabi Muhammad, bukan berada di Mekah yang sekarang, melainkan di Petra. Kata Makkah dalam Al-Quran, hanya disebut satu kali secara literal, yaitu dalam surat Al-Fat ayat 24. Dialah yang menahan tangan mereka dari kamu, dan menahan tangan kamu dari mereka di tengah Makkah, setelah dia memenangkan kamu atas mereka. Selain ayat ini, kata Mekah ditulis dalam tanda kurung. Di ayat ini, kita tidak bisa memastikan letak geografis di mana letak Mekah yang dimaksud. In my years of study, I have become convinced that the early records are not myths, but that they refer to another location that fits all of these descriptions. I believe that Muhammad was born and raised in another place. Jangan-jangan, Mekah yang asli, bukan yang sekarang kita jadikan arah sholat setiap hari. Mekah yang digambarkan oleh sumber-sumber Islam awal, tidak mirip dengan Mekah yang sekarang dikunjungi peziarah. Ummul Qura. Dalam surat Al-An'am ayat 92 disebutkan, Al-Quran turun di Ummul Qura, dalam kurung kota Mekah. Nah, jika memang Mekah yang sekarang adalah Ummul Qura, maka seharusnya, kota ini mendukung syarat-syarat sebagai Ummul Qura. Mekah yang sebenarnya itu kota besar, karena Ummul Qura artinya adalah ibu kota, atau kota metropolis. Semestinya, ibu kota akan meninggalkan jejak-jejak arkeologis yang mudah ditemukan di area yang sekarang disebut Mekah. Kenyataannya tidak. Bukti arkeologis Mekah tertua, hanya kembali ke tahun 900 Masehi. Lebih dari itu, Mekah disebut ibu dari semua kota di dunia. وتسمى هذه المدينة اللي هي مكة بأم القرى في القرآن. أم القرى هي الاسم هذا المفروض يطلق على مدينة مبهرة، مدينة فيها آثار، مدينة فيها لها أسوار، مدينة يعني كبيرة معروفة. Kita bisa dengan mudah menemukan bangunan-bangunan kuno di berbagai tempat, walaupun bukan di kota besar. Kenyataannya, jika dibandingkan dengan bangunan kunonya yang ada di Yerusalem saja, Mekah hanya memiliki Ka'bah saja. Tidak ada yang bisa diteliti dari bangunan yang ada di Mekah, sebagai artefak sejarah. I asked them specifically about the archaeological record in Mecca, that there was no archaeological record in Mecca before 800 AD. I had expected them to defend the opinion that Mecca was a walled city, with houses and gardens and public buildings and temples. They said no, there was nothing like that there. Kota perdagangan. Nabi Muhammad sering diceritakan sebagai pedagang, ayahnya juga pedagang, bahkan istri Nabi adalah pedagang besar yang kaya raya. Orang Mekah lainnya banyak yang pedagang. Tetapi Mekah yang sekarang, tidak berada dalam jalur perdagangan yang wajar. Berdasarkan simulasi yang ia konsultasikan dengan para ahli Arab pra-Islam, Mekah yang sekarang tidak di jalur lalu lintas dagang. Ada 3 tempat di Arabia Utara, yang bisa disebut jalur perdagangan, yaitu Khaybar, Teyama, dan Petra. Petra sendiri, memang salah satu pusat perdagangan di era itu, dan dari lokasinya sendiri, sangat mendukung untuk jalur perdagangan. Sedangkan Mekah, bukanlah tempat persinggahan apapun. Kemudian produk yang diperdagangkan untuk kota-kota besar, salah satunya adalah kemenyan. Namun berdasarkan riset terbaru, di lokasi Mekah yang sekarang, kemenyan tidak ditemukan di sana. Di sana hanya memperdagangkan kulit dan baju, yang tentu saja ini bukanlah kota besar, melainkan hanya kebutuhan pokok saja di semua tempat di masa itu. Peta kuno. Jika Mekah adalah kota dagang penting, tentu sumber-sumber kuno akan menyebut kota itu. Faktanya, peta-peta kuno yang ia temukan, tidak menyebut Mekah ini. Don't you find it puzzling that for the first 120 years of Islamic history, none of the surrounding nations knew anything about the existence of Mecca?
Jika memang Mekah yang sekarang adalah Ummul Qura, atau ibu dari semua kota di dunia, tentunya menjadi fokus perhatian tersendiri. Malahan, hingga abad ke-8, nama Mekah tidak dikenal. Lembah Mekah. Referensi yang menyebut Mekah sebagai kota di sebuah lembah, kita temukan berlimpah di dalam Quran dan hadits. Dari deskripsi yang Gibson kumpulkan, ia simpulkan bahwa Mekah itu di sebuah lembah, yang di situ ada sungainya. Pada dasarnya, kota suci itu berada di sebuah lembah yang berisi saluran air. Dengan kata lain, itu terletak di sebuah lembah besar, dan di samping Ka'bah ada sebuah lembah kecil, dengan sungai di dekatnya. Mekah yang sekarang, tidak sesuai dengan gambaran ini. Era pasukan gajah. Pegunungan Mekah, sepertinya tidak mirip dengan yang digambarkan dalam sejarah penyerbuan tentara gajah. Dalam kisah itu disebutkan, para penduduk mengawasi dari bukit-bukit sekitar Mekah. Kalau Mekah yang sekarang, bukitnya jauh sekali, sekitar 3 km. Demikian pula, dengan apa yang sekarang kita sebut sebagai Bukit Shofa dan Marwa. Safa and Marwa are just small rocks. Today they're housed right inside of the mosque building. As you can see on this drawing, there was no rainwater course between these two rocks. But here in Petra, the description fits exactly from one mountain to the other. Bukit itu terlalu kecil untuk disebut bukit, yang dalam gambaran-gambaran klasik, harus memerlukan usaha ekstra untuk bisa berlari menunaikan sa'i di situ. Jalan di antara perbukitan. Menurut deskripsi literatur hadits, Makkah itu digambarkan sebagai kota yang memiliki sisi rendah dan sisi tinggi, dan masing-masing ada jalan yang melewatinya. Gibson lalu mengatakan, saat ini, Mekah terletak di area terbuka yang luas, dengan pegunungan berbatu rendah yang menjulang dari pasir. Jadi, deskripsi awal Mekah dan pegunungannya, tidak sesuai dengan Mekah hari ini. Rumput Mekah. Ada rumputan yang tumbuh di Mekah asli, yang tidak ditemukan di Mekah yang sekarang. Mengacu ke deskripsi dalam dua hadits tentang Nabi waktu di Mekah, Gibson menyimpulkan, sulit dipercaya, bahwa ini ditulis tentang Mekah yang kita kenal sekarang. Karena daerah di sekitar Mekah, benar-benar gurun pasir. Di mana tidak ada rumput yang tumbuh secara alami, juga tidak ada bukti, bahwa daerah itu pernah diairi dan mampu mendukung rumput untuk tumbuh, dan memenuhi ladang di masa lalu. Tanah liat. Mekah yang asli, seharusnya ada tanah liat dan gembur. Menurut cerita kelahiran Nabi, ayahnya, Abdullah, pulang dari ladang, dan ada kotoran tanah liat di badannya. Istrinya tidak mau tidur dengannya, sampai dia membersihkan kotoran bekas dari ladang itu. Padahal, jika lokasinya adalah sekitar Mekah yang sekarang, sulit untuk menemukan tanah yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Pepohonan. Kota suci yang asli, memiliki pepohonan. Dalam salah satu hadits digambarkan, bagaimana perkampungan di Mekah dan pepohonan di daerah itu. Aisha, Muhammad's wife, mentioned that one of the men was longing for Mecca. Would that I but stay overnight in a valley filled with various kinds of grass? When we came to Mecca, we saw a town blessed with water and trees, and delighted with it, we settled there. Tetapi kenyataannya, tidak ditemukan pada Mekah yang sekarang. Okelah kalau sekarang sudah tidak tumbuh lagi, namun, keberadaan pohon dan tumbuhan di zaman kuno, dapat dengan mudah diuji dengan adanya spora dan serbuk sari di tanah purba yang tidak terganggu. Sampai saat ini, tidak ada catatan pohon yang pernah ada di Mekah. Allah has made Mecca a sacred sanctuary, and it was a sanctuary before, and will be so after. None is allowed to uproot its shrubs, or cut its trees, or hunt its game. Panen anggur. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan tentang seorang tawanan yang sedang makan segenggam anggur. Padahal, waktu itu bukan musim panen anggur di Mekah. However, when we come to Petra, we discover that Petra had water, fields, and trees. According to archaeologists, there were private and public gardens, as well as running water brought into the city through aqueducts and clay pipes. Archaeologists have described fruit trees, grapes, and gardens existing in ancient Petra. Populasi. Mekah mampu menyuplai banyak orang untuk menjadi pasukan perang. Dalam perang Khandaq, jumlahnya hingga mencapai 10.000 orang.
Maka sulit membayangkan kalau Mekah yang tandus bisa menghidupi banyak orang. Walaupun sama-sama di tengah padang pasir, Petra memiliki sisa-sisa arkeologis berupa irigasi dan tata kelola air yang baik. Irigasi dan tata kelola air ini tidak dimiliki Mekah yang sekarang. Curah hujan. Mekah yang sekarang hanya memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 10 cm per tahun. Sangat kecil kemungkinannya untuk bisa dijadikan daerah bercocok tanam seperti yang tergambarkan dalam cerita-cerita dalam hadits. Nabi Ibrahim dan Ismail. Lokasi Mekah yang sekarang terlalu jauh ke selatan dari lokasi tinggal Nabi Ibrahim. Lebih masuk akal kalau Mekah ada di Arab bagian utara. Menurut kisah-kisah di Injil, Ismail tinggal dan besar di kawasan Paran, negeri kaum Samud di Arab bagian utara. Ibn Ishaq says, and they surrounded him by the walls of Mecca. Now this is very puzzling, because Mecca had no city walls. Some think perhaps this was a house in Mecca, but Ibn Ishaq specifically says the walls of Mecca. But Mecca was not a walled city. Pemindahan Ka'bah. Kiblat yang asli kaum muslim di awal Islam bukanlah di Mekah yang terdapat di Arab Saudi sekarang, tetapi di Petra yang terdapat di Jordania. Ini disebabkan karena perang antara dinasti Umayyad, yang beribu kota Damaskus, dan dinasti Abbasid, yang beribu kota Kufa, memaksa Abdullah ibn Az-Zubair untuk memindahkan Hajar al-Aswad dari Petra, ke daerah gurun jauh dari Damaskus. Perang yang bernama Perang Fitnah II ini, menyebabkan Ka'bah yang asli terbakar dan hancur. So in 683 AD, about 64 years after the founding of Islam, Ibn Zubair declared himself Caliph in the Holy City, and that started the Second Islamic Civil War. Ibn Zubayr then demolished the Kaaba sanctuary until he had leveled it to the ground and dug out its foundation. Then he placed the black stone beside it in a wooden stand in a strip of silk. Now notice, Al-Tabri spends 15 pages describing what happens in year 69, and he spends 27 pages describing what happens in year 71. But where is year 70? Look at this. For year 70, Al-Tabri only records a few lines of text. Did he not find any more information for this year? Or did later editors censor this year from Al-Tabri's record? I believe that during this time, the Islamic world was thrown into contention. Should they pray towards Petra, or should they pray towards Mecca? Masjid kuno. 100 tahun pertama berdirinya Islam, aneka masjid itu mempunyai arah kiblat yang sama. Ketika masjid itu dipetakan, ia mengarah ke satu kota. Dan kota itu ternyata bukan Mekah, bukan juga Yerusalem. Kota itu adalah Petra di Jordania. Namun masjid yang dibangun setelah 100 tahun pertama berdirinya Islam, jauh lebih banyak kiblatnya ke Mekah. Terjadi perubahan kiblat setelah 100 tahun Islam, menyebar dari Petra ke Mekah. This is the mihrab of an old mosque. The early Arabs set the Qibla direction using the stars, and they were very accurate. The best way to determine the Qibla direction is to visit the mosque and use an actual accurate GPS unit. For instance, there is a mosque called the Mosque of the Two Qiblas in Medina. During the construction process, the old foundation was revealed, and they discovered that it did have a Qibla wall that did indeed face north, generally towards Jerusalem. Around 700 AD, or about 80 years after the founding of Islam, the Abbas family built a large manor house here. 1 year later, the Umayyads built a large and impressive mosque here on the citadel in Amman, Jordan. This mosque points south. Mecca is over there. The following year, in 706 AD, the Umayyad Muslim rulers built Khirbat al-Minya, a large palace complex in Israel on the shores of Galilee. According to the inscription set into a gateway, it was built 87 years after the founding of Islam. This building and its mosque do not face Jerusalem. Originally, archaeologists claimed that this mosque pointed to Jerusalem. However, further research has shown that this mosque points south of Jerusalem. Ukuran Ka'bah. Buku karangan Muhammad ibn Abdullah al-Azraqi yang berjudul Akhbar Makkah,
menampilkan ukuran berbeda dengan Ka'bah sekarang yang berada di Mekah, Arab Saudi. Tetapi, ukuran dalam deskripsi sangat sesuai dengan ukuran Ka'bah di Petra. Perang Handak. Dikisahkan, kaum musyrikin Mekah melakukan penyerangan perang Handak di Madinah, datang dari utara, bukan dari selatan. Lokasi Mekah yang sekarang, tentu tidak bisa mendukung hal itu bisa terjadi. Representasi Tuhan. Semua umat Islam, pasti akan menolak jika Tuhan diserupakan seperti manusia ataupun hewan, apalagi manusia setengah hewan. Untuk itu, agar memudahkan masyarakat awam, maka dibuatlah bentuk geometris, seperti kotak, ataupun segitiga, untuk merepresentasikan Tuhan. Bukti itu, ada di Petra, dan Mekah yang sekarang, juga menggunakan prinsip serupa. Bukti lain bahwa Petra adalah Mekah yang asli, bisa kalian lihat di video aslinya, dan beberapa video susulannya. Jikalaupun Petra memang tidak cukup membuktikan bahwa di sanalah lokasi Mekah yang asli, sebaliknya, Mekah yang sekarang, juga tidak bisa membuktikan, kalau lokasi sekaranglah yang disebutkan dalam Al-Quran. After Ibn Zubair moved the black stone to Mecca, scribes had only to make one small change to Islamic writing. It's very easy to change the ba to a mim. Watch again. That's all it took. It is virtually undetectable to later readers. Did the Abbasid scribes correct an earlier reference to Becca in the Quran and make it into Mecca? Kesimpulannya, meskipun apa yang disampaikan itu belum merupakan bukti-bukti yang meyakinkan, tetapi catatan itu menunjukkan berbagai deskripsi dan informasi yang tidak cocok dengan lokasi Mekah saat ini. Thank you for the happiest year of my life.